Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Kebijakan Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam semester 6 yang terdiri dari saya sendiri Dara Puspita, Yogi Pratama, Nadra Khalizah Siregar, dan Afnan Alfandi Siregar akan menjelaskan sedikit mengenai uang dan inflasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep uang dan inflasi menurut konvensional. Dalam konsep konvensional, uang diartikan secara interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital. Yang artinya, jika mereka mempunyai banyak uang, maka mereka akan mendapatkan banyak keuntungan juga. Uang memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai yang kemudian berkembang menjadi motif money of demand for speculation yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Oleh karena itu, bagi mereka melakukan praktek riba itu diperbolehkan atau menimbun harta itu juga diperbolehkan ya. Selanjutnya, pengertian inflasi secara umum atau konvensional adalah sebuah kondisi perekonomian suatu negara di mana pada harga-harga di pasaran mengalami kenaikan dalam jangka panjang yang bisa dikatakan cukup panjang. Inflasi tidak terjadi begitu saja, ada sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya inflasi di suatu negara. Yang pertama, inflasi terjadi karena adanya kenaikan atau pull inflation. Inflasi yang seperti ini biasanya terjadi karena permintaan barang yang begitu banyak dan melampaui batas terhadap beberapa jenis. Yang kedua, inflasi yang disebabkan oleh adanya biaya produksi atau cost pull inflation yang disebabkan dari kenaikan biaya produksi. Konsep uang dan inflasi menurut Islam. Beberapa pemikiran ekonomi Islam tentang uang pada dasarnya, Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, sehingga permintaan untuk uang hanyalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi saja. Islam menganjurkan dalam penggunaannya uang sebagai alat pertukaran, karena menurut Rasulullah pada zaman itu, pertukaran menggunakan barang atau barter memiliki banyak kelemahan, sebagaimana dijelaskan oleh Afjalur Rahman. Rasulullah menyadari akan kesulitan-kesulitan sistem pertukaran ini. Lalu beliau ingin menggantikannya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi mereka. Inflasi menurut perspektif Islam sebenarnya adalah bahwa di dalam Islam tidak ada yang namanya inflasi, karena mata uang yang dipakai dalam Islam adalah dinar dan dirham yang mempunyai nilai stabil dan dibenarkan dalam Islam. Jadi, dapat dikatakan bahwa inflasi menurut ekonomi Islam adalah ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan yang disebabkan karena ditemukannya emas dalam jumlah yang sangat besar dan dijadikan sebagai mata uang Islam pada saat itu. Tapi hal tersebut sangat kecil sekali kemungkinannya terjadi. Berikut beberapa pendapat para tokoh ekonomi Islam mengenai uang. Menurut Nazim Al-Samri berkata, setiap sesuatu yang dapat diterima oleh semua pihak dengan legalitas tradisi. Yang kedua, menurut Zahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya. Juga dari segi peraturan perundang menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya. Yang ketiga, menurut Dr. Muhammad Syafi'i, uang sebagai segala sesuatu yang diterima oleh khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Yang keempat, menurut Al-Ghazali, uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain, atau barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran atau medium of exchange. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang atau nilai benda terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar, atau nilai tukar dan nilai nominalnya. Al-Ghazali mendefinisikan uang tidak hanya menekankan pada aspek fungsinya, melainkan juga pada batasan-batasannya. Yang selanjutnya itu adalah kritik atas sistem bunga. Sebagai alternatif, sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil.
atau profit and loss sharing. Ketika pemilik modal atau surplus spending unit bersama dengan pengusaha atau deficit spending unit untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian itu juga ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi atau dizolimi. Yang selanjutnya itu adalah alternatif sistem bunga. Meski tidak memberikan bunga, Bank Syariah ini memiliki sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu alternatif dalam pembiayaan, di mana sistem ini berdasarkan penetapan awal atau sesuai akad yang disepakati atau ditetapkan dari awal, dan akan meningkat seiring dengan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Berbeda halnya dengan bunga. Ada beberapa konsep bagi hasil yang harus kita ketahui. Yang pertama itu, pemilik dana menanamkan dana di lembaga keuangan yang berperan sebagai pengelola. Yang kedua, pengelola dana akan menginvestasikan dana tersebut dalam proyek atau usaha yang layak dan sesuai dengan semua aspek syariah dan pastinya itu menguntungkan. Yang ketiga, adanya kesepakatan di kedua belah pihak yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah dana, besar rasio bagi hasil, serta jangka waktu kesepakatan berlaku. Sebagai perbandingan, kami akan memaparkan perbedaan antara bunga dan bagi hasil, di mana sistem bagi hasil besar rasionya itu disepakati pada awal akad, dibuat dengan berpedoman kemungkinan untung dan rugi. Yang kedua, besar rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, rasio atau nisbah tidak akan berubah selama akad masih berlaku dari awal akan dibuat. Yang keempat, besar laba bergantung pada keuntungan yang didapat pihak bank dan akan semakin meningkat ketika keuntungan bank juga meningkat. Nah, di mana sistem bunga itu? Penetapan bunga dibuat pada awal pembukaan rekening dan harus selalu untung, terutama untuk tabungan. Yang kedua, perhitungan didasarkan pada jumlah pokok dana yang disimpan nasabah di bank tersebut. Yang ketiga, masih adanya pengaruh dari suku bunga Bank Indonesia, terutama bunga peminjaman. Dan yang terakhir adalah jumlah pembayaran bunga untuk tabungan selalu tetap, sekalipun pihak bank sedang mendapatkan untung yang besar. Kebijakan ekonomi dan ekonomi real. Kebijakan ekonomi adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung. Di samping harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah keliruan pandangan di seputar masalah uang. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapai tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Sudah mengerti kan seperti apa uang dan inflasi itu? Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.